Halo sahabat RSKK, saat ini saya Dr. Gresilia SPOG, spesialis kandungan dan kebidanan dari RSUD Kabupaten Kediri. Saat ini saya akan membahas tentang gangguan haid. Apa sih gangguan haid itu? Mungkin banyak yang bertanya-tanya. Jadi gangguan haid adalah adanya perdarahan dari jalan lahir atau perdarahan pervaginam yang tidak normal. Yang tidak normal seperti apa? Di luar siklus haid, ataupun perdarahan banyak, ataupun sedikit, atau bahkan perdarahan dari saat adanya mens. Ada beberapa hal, ada beberapa penyebab kenapa terjadi gangguan haid. Secara garis besar terbagi dua. Yang pertama adalah karena anatomi daripada kandungan sendiri. Yang kedua, penyebabnya adalah karena atau tidak dari kandungan sendiri atau non-anatomi. Beberapa hal yang sering terjadi akibat gangguan anatomi itu adalah yang pertama, adanya tumor di kandungan atau biasa disebut mioma uteri. Kemudian yang kedua adanya endometriosis. Endometriosis terjadi gangguan haid dan juga terjadi gangguan nyeri pada saat haid atau di luar siklus haid. Kemudian yang sering lagi adalah adanya polip endometrium atau adanya benjolan pada dinding rahim. Nah, kemudian gangguan yang terjadi akibat atau non-anatomi yang paling sering terjadi adalah biasa disebut PCOS. PCOS itu adalah sel telur yang kecil dan tidak terjadi ovulasi. Sehingga kadang-kadang kita bisa menyebut wanita selalu tetap menstruasi tapi tidak terjadi ovulasi. Mari kita bahas satu-satu. Penyebab yang paling sering yang pertama adalah mioma uteri. Jadi mioma uteri itu adalah tumor di kandungan, baik itu di dalam lapisan kandungan maupun di otot kandungan, dan itu sangat mengganggu proses daripada haid seorang wanita. Bagaimana cara menanggulanginya? Untuk mioma uteri ada dua cara. Yang pertama bisa dilakukan dengan pengobatan, tapi itu tidak terlalu bermakna. Yang paling penting adalah kita harus melakukan tindakan pada mioma uteri tersebut. Baik itu bisa dilakukan miomektomi atau mengambil miomnya saja bila besar dan sudah mengganggu. Yang kedua, kita bisa lakukan pengangkatan kandungan atau histerektomi. Kemudian penyebab yang lain adalah endometriosis. Kalau endometriosis terjadi di dalam rahim, itu disebut adenomiosis, dan penanganan ini susah-susah gampang. Jadi sebaiknya teman-teman sahabat RSKK memang harus mengkonsultasikan ke dokter kandungan masing-masing. Kemudian berdiskusi dan harus ada kata sepakat. Apakah seorang pasien atau ibu itu ingin punya anak lagi atau tidak ingin punya anak, atau pengen hamil lagi atau tidak kepingin hamil lagi. Jadi kalau kepingin hamil berarti kita melakukan tindakan yang pertama adalah pengobatan terhadap endometriosisnya itu, dan yang kedua kemungkinan besar juga kita akan mengangkat endometriosisnya. Tapi jangan lupa bahwa endometriosis itu bisa kambuh lagi, sehingga pada wanita-wanita yang ingin hamil lagi sebaiknya harus segera dilakukan pengobatan dan program hamil. Akan berbeda cerita bila pada pasien dengan endometriosis atau adenomiosis yang tidak ingin punya anak lagi. Kita akan berdiskusi dan mengambil tindakan untuk mengangkat rahim, dan bila tidak diperlukan lagi untuk fungsi reproduksinya bisa sampai diangkat indung telur. Kemudian yang lain adalah polip endometrium. Polip endometrium juga sering menyebabkan perdarahan pervaginam.
di luar siklus haid dan biasanya flek-flek. Nah, untuk itu bisa dilakukan kuretase. Kemudian yang paling sering lagi untuk gangguan haid tanpa ada kelainan anatomi adalah seperti saya bilang tadi PCOS. Jadi PCOS itu adalah sel telur yang kecil-kecil. Kemudian pada saat di USG transvaginal itu akan kelihatan bentuknya seperti roda pedati. Jadi tidak semua wanita sel telur kecil bisa didiagnosa PCOS. Kemudian yang ketiga yang paling sering adalah obesitas. Sehingga untuk wanita-wanita yang gangguan menstruasi dengan tidak ada kelainan pada anatominya, maka sebaiknya dilakukan USG dan golden standarnya adalah USG transvaginal. Sehingga bisa segera dilakukan tindakan pada wanita-wanita dengan PCOS. Beberapa hal lagi banyak untuk gangguan menstruasi di luar kandungan, seperti misalnya yang paling sering adalah kanker serviks. Nah, itu bisa dilakukan pencegahan atau screening dengan cara pap smear. Sahabat-sahabat RSKK bisa memeriksakan hal itu semua di Poli Kandungan dan Kebidanan, dokter-dokter spesialis kandungan RSKK yang bisa membantu dan bisa melakukan diskusi dengan sahabat-sahabat RSKK sehingga dapat kata sepakat untuk bisa melakukan tindakan pada sahabat-sahabat RSKK yang mengalami gangguan haid. Nah, itulah tadi beberapa penyebab dari gangguan haid. RSKK, kami semakin baik.